أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العزيز في آية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, kurnia, anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba Allah. Dan dengan itu semua, dengan nikmat itu, dengan anugerah itu, dengan rahmat itu, kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita di bumi Allah ini. Hal yang berkenaan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kenal dan yang kita sebut dengan hablum minallah, berkenaan dengan komunikasi dan interaksi kita terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya, apa yang kita kenal dan yang kita sebut dengan hablum minannas. Semua itu, saudara sekalian, dapat kita laksanakan, mampu kita laksanakan hanya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk kehadiran kita bersama di masjid Allah yang mulia ini pun juga karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Andai saja Allah berhentikan nikmat itu dari kita, walau hanya sedetik saja, maka keadaan kita sudah akan sangat banyak berubah. Untuk itulah saudara sekalian, sebelum terlambat, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala sesuatu potensi apa yang kita miliki, berkenaan dengan tenaga, berkenaan dengan pemikiran, berkenaan dengan harta yang kita miliki, maka syukurilah itu dengan menggunakan segala sesuatunya untuk menutupkan pintu nerakanya Allah dengan segala penyiksaannya. Gunakanlah nikmat-nikmat Allah itu untuk membukakan pintu surga dengan segala kenikmatannya, dan gunakan pula nikmat-nikmat Allah itu untuk dapat menjaga, mengawasi, dan memelihara kehidupan kita selama kita berada di bumi Allah ini.
Jangan berdusta kita, saudara sekalian. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita. Padahal kita tahu, saudara sekalian, bahwa kita tidak dapat hidup tanpa nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alat hitung apapun yang kita gunakan, secanggih apapun teknologinya, pasti tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan dan betapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Hanya saja, saudara sekalian, kita terkadang lambat untuk menyadari itu, padahal kita senantiasa gunakan nikmat-nikmat itu. Karenanya, khatib mengingatkan kita semua, jangan terlena dengan segala apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita persembahkan pula keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang tetap setia, tunduk, patuh, dan taat kepada ajaran agama yang dibawa oleh beliau sebagai pengemban risalah Allah. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada saudara sekalian dan juga kepada pribadi saya, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah rasa takut. Takwa itu, saudara sekalian, adalah rasa takut kepada Allah jika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahnya. Dan rasa takut kepada Allah jika kita mendekati, apalagi melaksanakan apa yang ditegahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudara sekalian, takwa itu adalah pekerjaan hidup di dunia. Sepanjang kita hidup, kita mampu melaksanakan takwa itu kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karenanya, ketika nyawa terpisah dari jasad kita, maka pembicaraan takwa ini juga, saudara sekalian, akan kita tutup dan saatnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan dan apa yang pernah kita abaikan selama hidup kita di bumi Allah ini. Sekali lagi, saudara sekalian, jangan terlambat, hantarkan diri kita masing-masing kepada ketakwaan untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua potensi yang kita miliki. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Saudara, ternyata Allah katakan bahwa penghuni daripada api neraka itu adalah jenis jin dan manusia. Agaknya dalam khutbah yang singkat ini kita tidak membahas tentang jin kenapa masuk neraka. Kita akan bahas sekilas tentang kenapa manusia masuk ke dalam neraka. Masih di dalam ayat itu juga, saudara sekalian, Allah berikan jawabannya. Lahum qulubul la yafqahuna biha, kepada mereka diberikan potensi hati, pemahaman, tapi tak pernah dia gunakan hati itu untuk memahami suatu kebaikan dan mendorong jiwanya, kepribadiannya untuk melakukan segala sesuatu apa yang pernah dia pahami daripada kebaikan itu.
kepada mereka juga diberikan pendengaran mata, diberikan penglihatan berupa mata. Tapi saudara sekalian, Allah katakan, la yubsiruna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha. Diberikan penglihatan tapi tidak dia gunakan. Apa yang dia lihat daripada segala sesuatu kebaikan itu tidak mendorong, tidak memotivasi jiwanya, pribadinya untuk melakukan kebaikan. Apa yang dia lihat itu, walahum azanul la yasma'una biha, dan juga kepada mereka kata Allah diberikan pendengaran tapi tak pernah dia gunakan. Apa yang dia dengar daripada segala sesuatu kebaikan dari berbagai sumber itu, dari televisi, media-media lain, media cetak, sudah sangat banyak saudara sekalian informasi dakwah yang kita terima. Tidak cukupkah itu untuk mendorong hati kita dan pribadi kita untuk melakukan kebaikan yang pernah kita dengar dari berbagai sumber itu? Ustadz, para ulama telah dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tsunami, saudara sekalian, dengan gempa, saudara sekalian, angin kencang. Itu adalah mitranya para ulama untuk menyampaikan kebaikan agar manusia bertaubat, agar manusia mengerjakan kebaikan, dekat kepada Allah, tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah mitra daripada ulama. Bencana-bencana yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukupkah itu? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu untuk membawa diri kita melakukan kebaikan itu? Saudara sekalian, di akhir ayat ini ditutup oleh Allah. Jika kita tidak menggunakan potensi yang tiga itu, hati, penglihatan, pendengaran, kepada sesuatu kebenaran, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk menutupkan nerakanya Allah, membukakan pintu surga Allah kepada kita. Jika itu tidak kita gunakan, ulaika kal an'am, maka manusianya itu seperti hewan, bahasa lain daripada binatang, saudara sekalian. Kita lihat, bahkan kata Allah, balhum adol, bahkan lebih jelek, lebih sadis, lebih kejam dan lebih buas daripada hewan. Jika seekor anjing, maaf kata, memperkosa kucing, setelah dia perkosa, dia tinggalkan. Tapi ketika manusia memperkosa seorang perempuan, setelah dia perkosa, dia ambil hartanya, dia perteli semua kemewahannya, bahkan dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia mutilasi. Sengaja dia buang serta berpencar bagian-bagian daripada tubuh seorang perempuan yang dia perkosa. Lebih sadis, saudara sekalian, manusia daripada hewan itu. Kenapa terjadi yang demikian jika tidak menggunakan potensi yang tiga itu dalam kehidupan kita? Oleh karenanya, saudara sekalian, mari kita camkan dalam kehidupan kita. Suburkan potensi itu, gunakan potensi itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memelihara kehidupan kita selama kita berada di bumi Allah ini. Selanjutnya, kita gunakan itu untuk menutupkan pintu nerakanya Allah dengan segala kenistaan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya, dan membukakan pintu surga dengan segala kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh, serta saling menasihati terhadap kebenaran dan saling menasihati terhadap kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.